الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على شمس المرسلين وقمر النبيين وسدرة منتهى العارفين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Malam hari ini saya bersama istri diberikan kesempatan untuk silaturahim. Harapannya adalah silaturahim ini silaturahim yang akan terus berlanjut dan terus membawa kebaikan buat kita semuanya. Yang pertama, sama-sama kita muliakan adalah Ustadz Yantahtiar selaku Khatibul Majlis. Selanjutnya adalah Bapak Bambang Setiawan serta Ibu selaku Sahibul Bait, Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya teringat begini, Bapak-bapak, saya nggak tahu karena saya suka meneliti ya. Pernahkah kita tahu ada berapa jenis doa-doa yang diketahui yang dibaca kita selama ini? Nah, saya waktu itu kebetulan ada teman saya, dia mengumpulkan Majmu'atul Fadhail, istilahnya Majmu'atul Fadhail. Jadi kumpulan fadilah-fadilah. Kita misalnya mungkin kenal hanya Yasin Fadilah. Nah, tadi Ustaz yang bilang di sini mengaji Kulhu Fadilah. Itu namanya Kulhu Fadilah. Sebenarnya banyak sekali surah-surah Al-Quran yang dibentuk fadilah oleh para ulama. Nah, teman saya itu bikin kitab khusus untuk mengumpulkan fadilah-fadilahnya. Jadi ada satu kitabnya kita launching sekitar sebelum Covid, berarti 2007 atau 2008 misalnya. Majmu'atul Fadhail judulnya. Nah, ada beberapa yang sekarang doa-doa ini. Yang pertama yang kita kenal adalah Ma'thurah, yaitu doa yang langsung kita dapat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa ini diajarkan langsung redaksinya oleh Nabi. Yang terkenal biasanya adalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu Ma'thurah. Ma'thur, doa yang diajarkan oleh Nabi langsung oleh Nabi, diajarkan kepada kita, dan biasanya ini kita selalu baca, termasuk menjadi bagian dari Ratib Al-Hadad dari yang dibaca. Itu doa yang langsung dari Nabi. Yang kedua, kalau redaksinya dibikin sendiri oleh para ulama, itu disebut dengan hizib. Kita mungkin familiar dengan banyak sekali hizib. Hizib adalah rangkaian doa yang kalimatnya disusun langsung oleh musannif. Biasanya semua ini adalah ilham yang diterima oleh para pengarang. Para ulama itu masing-masing sebenarnya punya hizib masing-masing. Saya ketika punya kesempatan ziarah di Uzbekistan, saya dibekali hizib Al-Bukhari. Ketika saya sampai ke makam Imam Bukhari, kata teman saya, baca nih hizib Bukhari, karena diambil langsung dari kitab karangan beliau. Ketika saya berziarah di makam Syekh Naqsyabandi, pendiri Thariqah Naqsyabandi, itu juga ada hizib Naqsyabandi. Dan dua-dua hizib ini setelah saya baca, ternyata keras sekali, lebih keras dari hizib Nasr yang pernah kita sering amalkan. Mungkin buat orang pesantren hizib Nasr itu udah paling top terusannya, ya kan? Ternyata kalau baca hizib Bukhari, hizib Naqsyabandi jauh lebih keras loh. Saya mikir, kenapa kok doa beliau lebih keras? Oh, ternyata pada masa beliau hidup itu adalah proses sedang kemelut dan perang. Kalau kita baca riwayat ya, Imam Bukhari pada masa perang salib yang sekian kita ingat, Imam Naqsyabandi itu kurang lebih sama, itu di periode perang salib. Itu luar biasa situasinya, gitu ya. Dan doanya keras kan, hampir semua ulama punya. Ya mungkin kita terbiasa dengan bisik-bisik yang dikarang dari Syekh kita pakai hizib Nasr, dari hizib Bahar, itu kan dari Thariqah Syaziliyah, ya, Syekh Syaziliyah. Karena memang beliau Syekh Syazili menjadikan hizib sebagai aurat yang rutin yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti thariqah.
hampir semua ulama punya, Imam Ghazali punya, Imam Nawawi punya, gitu ya. Tinggal kita mau cari atau enggak, gitu ya. Bahkan ada beberapa hizib yang khususnya hizib Turmudi, misalnya. Saya Imam Turmudi juga punya hizib pendek atau panjang. Hizib alif, huruf pun punya hizib. Bahkan dulu saya pernah dapat ijazah beberapa yang nggak boleh ditulis, harus diturunkan, gitu ya. Dihafalkan langsung di tempat dan harus berada di langsung langit pada malam hari. Jadi luar biasa banyak sekali metode-metode pengijazahan ini, gitu ya. Ijazahnya harus dihafal, tapi karena udah lama saya lupa, gitu ya, hizib khusus gitu ya. Namanya hizib alif yang dulu katanya dicari oleh salah satu putranya Syekh Hasyim Asy'ari, sebab hizib ini dipakai untuk mengusir penjajah ya, ketika mau ngisi pasukan Panzer NU di tahun 65, itu hizibnya namanya hizib alif. Dan hanya sedikit ulama yang punya ini. Dan saya pernah kebagian, tapi hanya lupa sudah karena udah lama nggak dipelajari lagi, nggak dihafalkan. Nah itu yang kedua namanya hizib. Yang ketiga namanya rotib. Yang kita baca. Apa bedanya? Bedanya adalah rotib kalimatnya tidak disusun langsung oleh pengarangnya, tapi menukil dari redaksi-redaksi yang sudah banyak dipakai, tinggal ditartibkan. Nah ini itu bedanya. Makanya kita kalau bisa baca rotib haddad, itu kan sebenarnya kalimatnya bukan kalimat yang baru sebenarnya. Itu adalah tukilan dari ma'thurat, dari yang sudah pernah dibikin oleh ulama-ulama sebelumnya. Hanya beliau berdasarkan ilhamnya kemudian menyusun berdasarkan kebutuhan. Kita tahu rotib haddad salah satu kisahnya adalah atas permintaan seseorang yang meminta doa dari Syekh Abdullah Haddad ini karena kondisi negaranya sedang mengalami masalah serius, krisis gitu. Jadi memang doa ini adalah untuk menghadapi masalah serius atau krisis di sebuah wilayah. Diminta dibaca oleh masyarakat. Nah, itu yang ketiga, rotib namanya. Nah yang keempat ada bentuknya nazoman. Saya nggak tahu apa familiar atau enggak. Namanya disebut dengan syair Jaljalutiyah. Ada Jaljalut Kubro, ada Jaljalut Sughro. Menurut banyak referensi ini disebutkan pertama kali yang mengarangnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Meskipun ini belum bisa diverifikasi. Saya nggak tahu familiar atau enggak dengan beberapa syair. Misalnya Naruddu bikal a'da min kulli wijahatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisyata bi'ajin ahujin ya ilahi muhawwajun wa bil ismil azamil muqaddari qadruhu. Dia bentuknya syair-syair Pak, tapi satu syairnya tersusun dari doa-doa. Susunan doanya adalah Asmaul Husna, tapi dalam bahasa Suryani. Bahasanya Suryani, bi'ajin. Ajin itu bahasa Suryani, ada yang mengartikan Rahman, Ahujin, Ahwajin, Ahushin, macam-macam. Bihausyamat. Nah itu adalah bahasa-bahasa Suryani. Jadi Asmaul Husna dalam bahasa Suryani. Kenapa? Karena nama malaikat hampir semuanya itu tidak Arab. Malaikat ya. Kan malaikat kita tahu ada malaikat sufla, ada malaikat a'la. Malaikat sufla itu yang ujungnya il. Ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, jadi il. Ya, il itu semuanya bahasa Suryani. Karena il itu hanya Allah. Malaikat sufla, malaikat yang ada di bawah. Namanya bisa dicari. Kalau punya ilmunya, ada ilmu yang terkait dengan ini, misalnya disebut dengan ilmu hisab ruhaniyah. Tinggal dicari nih misalnya, ini serpong derajatnya berapa, nanti kita hitung pakai rumus tertentu, kita keluar hurufnya itu nanti akan menunjukkan nama malaikat yang menjaga di sini. Itu ada, saya nggak tahu familiar kan? Ilmu-ilmu kayak begini. Saya kalau malam ngomongin kayak begini, saya suka. Itu kerjaan saya dulu, muter-muter kayak begini. Karena saya lihat di sini kayaknya kita kan sama-sama ada yang torikoh di sini, majelis zikir. Jadi harus paham sumber-sumber doa. Dia beliau ikut juga torikoh. Ya, Naqsyabani Haqqani. Kita juga ikut dari saya tadi ziarah ke Uzbek bareng dengan jamaah torikoh Naqsyabani Haqqani sama saya Kandil tadi itu ya, saya Salahuddin Al-Baduni ya. Nah itu yang keempat tadi namanya adalah syair Jaljalutiyah.
Satu syair aja itu luar biasa faedahnya. Dulu waktu di pondok kita pernah ngamalin satu syair aja, kasih pakai pisau kan set, nah gitu lagi. Baru satu syair gitu ya. Apalagi kalau misalnya bisa mengamalkan syair Jaljaludiyah, nah itu suhro maupun kubro, karena ada banyak, bisa dicari di YouTube atau di Google itu ada. Nah ini ada 4 jenis ini kategori doa gitu ya. Nah tentu kita sebagai pengamal amaliyah yang jelas harus tadi Ustaz ingatkan sanadnya harus jelas. Dari mana. Ini kami dapat kreatif dari Kiai Fahrudin Al-Bantani. Alhamdulillah. Sanad ini. Ya, makanya biasanya kalau guru-guru yang jelas itu mereka punya ini. Iya. Dan sanad-sanad memang kebanyakan kalau untuk kitab ada termasuk beberapa referensi di situ pasti akan melewati Syekh Yasin Al-Fadani karena beliau adalah muslim di dunia. Dan saya juga punya banyak sanad-sanad. Jadi kalian nyambungnya semua sama beliau semua rata-rata gitu ya. Karena beliau adalah muslim di dunia, orang yang rajin sekali mengumpulkan dan mengecek satu persatu silsilah keilmuan ini. Bapak-bapak sekalian, ini sekedar ini aja pengantar, mudah-mudahan bisa menjadi pemancing untuk